Hadirin undangan yang kami hormati, rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini dalam rangka 1. Penyampaian laporan hasil pembahasan Bapemperda terhadap 1. Raperda tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Food Station Cipinang Jaya menjadi perseroan terbatas Food Station Cipinang Jaya perseroan daerah. 2. Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta. 3. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kedua, permintaan persetujuan kepada anggota Dewan secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. Ketiga, penandatanganan persetujuan bersama pimpinan DPRD dengan penjabat gubernur dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis raperda yang telah disetujui dari pimpinan DPRD kepada penjabat gubernur. Dan 4, penyampaian pendapat akhir penjabat gubernur terhadap 1. Raperda tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Food Station Cipinang Jaya menjadi perseroan terbatas Food Station Cipinang Jaya perseroan daerah. 2. Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dan 3. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dipimpin oleh yang terhormat Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ibu Hajah Rani Mauliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia Raya. Rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka 1. Penyampaian laporan hasil pembahasan Bapemperda terhadap 1. Raperda tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Food Station Cipinang Jaya menjadi perseroan terbatas Food Station Cipinang Jaya perseroan daerah. 2. Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta. 3. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Permintaan persetujuan kepada anggota Dewan secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. 3. Penandatanganan persetujuan bersama pimpinan DPRD dan dengan pejabat gubernur dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis raperda yang telah disetujui dari pimpinan DPRD kepada pejabat gubernur. 4. Penyampaian pendapat akhir pejabat gubernur terhadap 1. Raperda tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Food Station Cipinang Jaya menjadi perseroan terbatas Food Station Cipinang Jaya perseroan daerah. 2. Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta. 3. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, rapat ini kami buka dan kami nyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Pejabat Gubernur DKI Jakarta, yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan anggota Dewan, Sekretaris Daerah, beserta pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan pers, serta undangan sekalian yang berbahagia. Sebelum memulai rapat paripurna ini, izinkan kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya Saudara Haji Purwanto SH. Semoga almarhum husnul khotimah, diterima amal ibadahnya dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya mengawali sambutan ini, perkenankan kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta. Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kehadiran saudara-saudara sekalian yang telah memenuhi undangan ini. Berdasarkan catatan kehadiran anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, pelaksanaan rapat paripurna ini sudah dapat dilangsungkan dan apabila diperlukan untuk mengambil suatu keputusan adalah merupakan keputusan yang syah. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati,
Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 4 huruf A angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yaitu permintaan persetujuan dari anggota Dewan secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna, didahului dengan penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan sebelumnya. Untuk itu, marilah kita ikuti penyampaian laporan hasil pembahasan Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Raperda tentang perubahan bentuk hukum Perseroan Terbatas Food Station Cipinang Jaya menjadi Perseroan Terbatas Food Station Cipinang Jaya Perseroan Daerah. Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan disampaikan oleh Saudara Pantas Nainggolan SHMM, kami persilahkan. Penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka persetujuan terhadap 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah. 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan bentuk hukum Perseroan Terbatas Food Station Cipinang Jaya menjadi Perseroan Terbatas Food Station Cipinang Jaya dalam kurung perseroan daerah. Dan 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat, yang kami hormati Saudara Penjabat Gubernur DKI Jakarta, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah dan para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan pers dan hadirin yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah. 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan bentuk hukum Perseroan Terbatas Food Station Cipinang Jaya menjadi Perseroan Terbatas Food Station Cipinang Jaya dalam kurung perseroan daerah. Dan 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebelum saya lanjutkan, perkenankan saya mewakili Badan Pembentukan Peraturan Daerah mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak legislatif, eksekutif, maupun para pemangku kepentingan, dan juga masyarakat yang telah memberikan dukungan serta masukan selama pembahasan rancangan peraturan daerah hingga terselenggaranya rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan satu persatu hasil pembahasan dari 3 rancangan peraturan daerah yang telah dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama eksekutif. Yang pertama, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta disusun sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Di samping itu, Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta ini juga disusun untuk merencanakan pemenuhan kebutuhan energi sebagai pendukung pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Adapun visi dan misi Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut.
Satu, visi rencana umum energi daerah Provinsi DKI Jakarta adalah terpenuhinya kebutuhan energi yang berwawasan lingkungan dan terdepan dalam pemanfaatan teknologi energi bersih dengan mendorong peran serta masyarakat. Misi Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta mempunyai misi sebagai berikut. A. Menjamin ketersediaan energi secara merata dan berkesinambungan. B. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi energi baru dan terbarukan. C. Meningkatkan kegiatan konservasi dan diversifikasi energi. D. Meminimalisasi dampak lingkungan dari sektor energi. E. Mendorong peran serta masyarakat dalam pemanfaatan energi baru, terbarukan, dan konservasi energi. Tujuan pembentukan Raperda ini adalah untuk A. 1. Tersedianya energi secara merata dan berkesinambungan. 2. Optimalisasi penggunaan energi baru terbarukan. 3. Pemakaian energi yang efisien melalui konservasi energi. 4. Berkurangnya penggunaan BBM melalui diversifikasi energi. 5. Terkendalinya pencemaran lingkungan dari sektor energi. 6. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan dan konservasi energi. Adapun kebijakan dalam pengolahan energi di Provinsi DKI Jakarta adalah 1. Penyediaan energi yang cukup dan andal. 2. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan. 3. Peningkatan konservasi dan diversifikasi energi. 4. Pengurangan dampak lingkungan dari sektor energi. 5. Penyediaan energi untuk Kepulauan Seribu. 6. Peningkatan kemampuan pengelolaan energi. Raperda ini disusun terdiri dari 6 bab. Bab 1, ketentuan umum, itu terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 1. Bab 2, fungsi dan sistematika, terdiri dari pasal 2, 3, dan 4. Bab 3, pembinaan dan pengawasan, pasal 5. Bab 4, pendanaan, pasal 6. Bab 5, peran serta masyarakat, terdiri dari pasal 7. Bab 6, ketentuan penutup, yaitu pasal 8. Jadi praktis hanya ada 8 pasal yang dilengkapi dengan 2 lampiran, yaitu lampiran pertama berisikan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta, lampiran 2 matriks program Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah ini diperlukan agar dapat menjadi dasar hukum dalam pengelolaan energi di Provinsi DKI Jakarta. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, kami, Bapemperda, mengharapkan rancangan peraturan daerah ini dapat disetujui pada rapat paripurna ini, dan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah ini perlu segera ditetapkan menjadi peraturan daerah, karena Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang belum menetapkan peraturan daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah. Sekarang kami menyampaikan Raperda yang kedua. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, PT Food Station Cipinang Jaya atau yang biasa dikenal dengan PT Food Station Cipinang Jaya dalam kurung Perseroda adalah salah satu BUMD milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Food Station Cipinang Jaya. Perlu dilakukan perubahan bentuk hukum perusahaan. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian status bentuk hukum perseroan yang disesuaikan nomenklaturnya menjadi perseroan daerah dalam kurung Perseroda. Adapun maksud dan tujuan pendirian PT Food Station Cipinang Jaya Perseroda yang diatur dalam rancangan peraturan daerah adalah untuk 1. Meningkatkan pelayanan secara profesional di bidang pangan. 2.
turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah dan meningkatkan ekonomi daerah, serta mendukung kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang pangan. 3. Memenuhi ketersediaan bahan pangan masyarakat, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. 4. Menjaga kestabilan ketersediaan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga bahan pangan di Provinsi DKI Jakarta. 5. Mengembangkan sistem pengelolaan komoditas pangan serta hasil olahannya, baik dari sektor hulu sampai dengan hilir secara efektif dan efisien. 6. Memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas, profitabilitas, dan daya saing perseroan. Dan 7. Memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan maksud dan tujuan tersebut, PT Food Station Cipinang Jaya dalam kurung Perseroda memiliki visi dan misi, yaitu menjadi pilar ketahanan pangan dan produsen pangan sebagai pilihan utama pelanggan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, dapat kami informasikan PT Food Station Cipinang Jaya Perseroda tergabung dalam tim pengendalian inflasi daerah bersama OPD terkait dalam mengontrol inflasi daerah melalui program 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Program ketahanan pangan dapat dilakukan dengan kolaborasi antara OPD dan BUMD Pangan, di mana OPD sebagai demand creator. Selain itu, terkait kinerja keuangan PT Food Station Cipinang Jaya, telah ditetapkan modal dasar sebesar 1,5 triliun, modal yang ditempatkan dan disetor oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 483 miliar 300 juta rupiah atau sebesar 99,98% dan pemegang saham lainnya ke perseroan sebesar 0,2%. Dari hasil fasilitasi Kemendagri disarankan agar dalam penyertaan modal PT Food Station Cipinang Jaya oleh pemerintah daerah dilakukan dengan membentuk peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah. Untuk itu, penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum PT Food Station Cipinang Jaya menjadi PT Food Station Cipinang Jaya Perseroda sangat penting. Hal ini sesuai dengan amanat PP nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah. Yang ketiga, rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu rancangan peraturan daerah yang menjadi prioritas untuk disahkan karena dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah segera disahkan menjadi peraturan daerah dan diberlakukan paling lambat 5 Januari 2024. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertujuan untuk meratakan kesejahteraan masyarakat dengan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang transparan serta akuntabel. Hal tersebut bisa dicapai salah satunya dengan penguatan kapasitas fiskal daerah. Secara umum, yang dimaksud dengan kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menghimpun pendapatan berdasarkan sumber-sumber daya yang dimilikinya. Penguatan kapasitas fiskal daerah ini dapat dilakukan dengan merestrukturisasi pajak daerah dan merasionalisasi retribusi daerah. Raperda ini juga sekaligus menjadi penyederhanaan karena dilakukan karena jenis pajak dan retribusi daerah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terlalu banyak, yaitu 16 jenis pajak dan 32 jenis retribusi daerah. Dengan banyaknya jenis pajak dan retribusi daerah tersebut,
maka pengawasan menjadi sulit untuk dilakukan karena kompleksitas dari pemungutan jenis-jenis pajak tersebut. Selain itu, banyaknya jenis pajak dan retribusi daerah juga memberikan beban ekonomi kepada masyarakat dan pelaku usaha daerah. Sehingga penyederhanaan tersebut bertujuan untuk mendorong kepatuhan dan mendukung peningkatan pendapatan daerah. Penyederhanaan ini juga dinilai penting dilakukan untuk memangkas biaya transaksi, administrasi, dan biaya layanan menjadi lebih rendah. Sekaligus juga pemenuhan amanat Omnibus Law. Jadi dari berbagai peraturan daerah yang ada sekarang ini dikompilasi menjadi satu peraturan daerah yang akan kita sahkan pada hari ini. Kami sangat mengapresiasi Badan Pendapatan Daerah bersama Bapeptra terus mengawal rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai langkah untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak untuk pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan bagi warga Jakarta. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, kami sampaikan bahwa Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini sudah 8 kali pembahasan pasal per pasal dengan membahas baik dari sisi materi muatan, redaksional, dan drafting terhadap rancangan peraturan daerah ini. Dalam pembahasan Raperda ini dipastikan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah, karena kedua aturan tersebut merupakan dasar acuan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah ini. Dalam pembahasan yang dilaksanakan oleh Bapeptra bersama eksekutif perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Rancangan peraturan daerah ini terdiri dari 9 bab dan 100 pasal yang terdiri dari bab 1 ketentuan umum, bab 2 tentang pajak yang terdiri dari bagian ke-1 jenis pajak, bagian kedua pajak kendaraan bermotor PKB, bagian ketiga bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB, bagian keempat pajak alat berat atau PAB, bagian kelima pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB, bagian keenam pajak rokok, bagian ketujuh pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan PBB P2, bagian ke-8 bea pengalihan hak atas tanah dan bangunan BPHTB, bagian ke-9 pajak barang jasa tertentu, bagian ke-10 pajak reklame, bagian ke-11 pajak air tanah atau PAT. Bab 3 retribusi terdiri dari bagian ke-1 jenis retribusi, bagian kedua retribusi jasa umum, bagian ketiga retribusi jasa usaha, bagian keempat retribusi perizinan tertentu, bagian kelima tata cara penghitungan retribusi. Bab 4 Sistem Informasi Pajak dan Retribusi, bab 5 Kerahasiaan Data Wajib Pajak, bab 6 Penyidikan, bab 7 Ketentuan Pidana, bab 8 Ketentuan Peralihan, bab 9 Ketentuan Penutup. Dengan terbitnya peraturan daerah ini, otomatis mencabut 15 peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah, namun ada 2 peraturan daerah yaitu Peraturan daerah mengenai pajak kendaraan bermotor dan Peraturan daerah mengenai biaya balik nama kendaraan bermotor yang pemberlakuannya sampai dengan dinyatakan tanggal 5 Januari 2025 sejak perda ini diundangkan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa ketiga rancangan peraturan daerah tersebut telah melalui berbagai kegiatan pembahasan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta. 2 rancangan peraturan daerah yaitu rancangan peraturan daerah tentang rencana umum energi daerah dan rancangan peraturan daerah tentang PT Food Station Cipinang Jaya Perseroda telah selesai dilaksanakan fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan telah melalui pengkajian baik secara yuridis formal maupun material. Selanjutnya, terkait rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah,
tidak melalui fasilitasi, namun perlu pengesahan dalam rapat paripurna dan selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi. Mekanisme pembahasan ketiga rancangan peraturan daerah tersebut di atas sudah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013. Sehingga apabila dilihat dari aspek formil dan yuridis, ketiga rancangan peraturan daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah tentunya dengan persetujuan seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang telah hadir pada rapat paripurna DPRD siang hari ini. Dengan ditetapkannya ketiga peraturan daerah tersebut, kami berharap Raperda ini dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat, badan usaha, dan stakeholder lainnya. Badan pembentukan peraturan daerah mengharapkan koordinasi dan kerjasama berbagai perangkat daerah untuk benar-benar melaksanakan aturan yang telah ditetapkan dalam ketiga rancangan peraturan daerah tersebut agar dapat mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan bagi warga Jakarta. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, atas nama pimpinan dan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari seluruh anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan eksekutif, serta hadirin sekalian yang telah hadir dan bersabar mengikuti acara pada siang hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua. Sebelum saya akhiri laporan ini, perkenankan saya untuk membacakan sebuah pantun. Jalan-jalan di negeri Jakarta naik sepeda. Jangan lupa mampir ke Kota Tua. Selesai sudah pembahasan 3 Raperda. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Pantas Nainggolan SHMM yang telah menyampaikan laporannya. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, telah kita dengarkan bersama Bapak Pemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta telah menyampaikan laporannya. Kemudian dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Raperda ini berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 4 huruf A angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pendoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi, kabupaten, dan kota, yaitu permintaan persetujuan dari anggota Dewan secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. Kami ingin menanyakan kepada forum rapat paripurna Dewan yang terhormat ini, apakah Raperda tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas pimpinan. Ya, siap. Haji Rasidi, fraksi PD Perjuangan. Apa yang sudah kita dengarkan dari Ketua Bapemperda, kami dapat memahami hal demikian. Namun demikian, di dalam perda energi, kami tadi mendengar bahwa kita harus bisa mengoptimalkan energi baru dan terbarukan. Yang saya ketahui yang disebut dengan energi baru dan terbarukan itu termasuk geothermal, termasuk panas bumi. Sedangkan di DKI Jakarta saya kira tidak ada panas bumi. Tidak ada gunung berapi, berbeda dengan apa yang ada di misalnya di Lahendong, berbeda dengan ada yang di Garut, berbeda dengan di Kamojang, dan berbeda dengan di Bengkulu.
Sehingga dalam hal ini pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan bahwa kalau ini merupakan satu perda DKI Jakarta, maka ini harus dibuat satu catatan bahwa tidak termasuk panas bumi dan geothermal itu untuk di kota Jakarta ini. Karena kita tidak punya hal demikian. Kami sependapat kalau misalnya akan membuat energi terbarukan yang sehingga semua polusi tidak terjadi, karena dia adalah dari sumber yang sangat baik untuk kita lakukan energi, tapi kenyataannya di DKI Jakarta tidak ada. Yang tadi dimaksudkan di dalam Bapemperda bahwa kita meminta supaya dioptimalkan. Apanya yang akan dioptimalkan kalau memang tidak ada? Nah ini, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan pada pimpinan dan pejabat gubernur juga untuk nantinya paling tidak digarisbawahi, dikasih bintang bahwa tidak termasuk geothermal dan panas bumi. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih atas masukannya Pak Residi. Baik, saya ulangi, kami ingin menanyakan kepada forum rapat paripurna Dewan yang terhormat ini, apakah Raperda tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Food Station Cipinang Jaya menjadi perseroan terbatas Food Station Cipinang Jaya perseroan daerah, Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dapat disetujui? Setuju. Nah, sekali lagi, apakah dapat disetujui? Baik. Terima kasih. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, dengan telah disetujuinya Raperda tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Food Station Cipinang Jaya menjadi perseroan terbatas Food Station Cipinang Jaya perseroan daerah, Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjadi peraturan daerah, maka 3 rancangan peraturan daerah dimaksud akan diserahkan kepada pejabat gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan harapan kiranya saudara pejabat gubernur memperhatikan saran dan harapan yang disampaikan oleh DPRD. Pejabat Gubernur DKI Jakarta terhadap 3 raperda yang dimaksud. Kepada saudara pejabat gubernur kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan pendapat akhir terhadap 3 raperda yang diajukan, perkenankan saya untuk menyampaikan duka cita atas wafatnya rekan dan sahabat kita yang kita cintai, Bapak Haji Purwanto, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari fraksi Partai Gerindra. Semoga segala amal dan ibadah almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga serta kerabat yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat pimpinan rapat paripurna Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ibu Hajah Rani Mauliani. Yang terhormat Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Khairuddin MSI. Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hadirin yang saya hormati.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat, ridho, dan hidayahnya. Hari ini kita dapat hadir bersama pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian pendapat akhir Gubernur terhadap rancangan peraturan daerah tentang 1. Perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Food Station Cipinang Jaya menjadi perseroan terbatas Food Station Cipinang Jaya, perseroan daerah. 2. Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta. 3. Pajak daerah dan retribusi daerah. Pimpinan dan para anggota Dewan yang saya hormati, mengawali pidato ini saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta atas kecermatan, kesungguhan dalam mencermati dan menelaah seluruh substansi materi Raperda ini. Pada kesempatan pertama, saya akan menyampaikan pendapat akhir mengenai rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Food Station Cipinang Jaya menjadi perseroan terbatas Food Station Cipinang Jaya, perseroan daerah. PT Food Station Cipinang Jaya merupakan badan usaha milik daerah yang bertujuan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pangan pokok beserta produk olahannya, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta. Sebagai bentuk upaya meningkatkan performa dan efisiensi, PT Food Station Cipinang Jaya melakukan ekspansi kegiatan bisnis serta penyesuaian struktur hukum sesuai peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 untuk bertransformasi menjadi perusahaan perseroan daerah atau Perseroda. Langkah ini diharapkan dapat semakin meningkatkan pengelolaan perusahaan sekaligus mengoptimalkan kinerja dan kontribusinya dalam mendukung ketahanan pangan di Kota Jakarta. Rapat Dewan yang saya hormati, selanjutnya eksekutif akan menyampaikan tentang Rencana Umum Energi Daerah atau disebut RUED Provinsi DKI Jakarta. RUED merupakan strategi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatur pengelolaan energi di tingkat provinsi. Rencana pengelolaan energi yang efektif dibutuhkan Kota Jakarta untuk mengatasi ketimpangan akibat kebutuhan energi yang tinggi namun dihadapkan dengan keterbatasan sumber energi. Rencana pengelolaan energi juga mencerminkan perkembangan masyarakat, pertumbuhan kegiatan ekonomi, serta kebijakan dan strategi untuk mencapai target energi yang telah ditetapkan. Rencana Umum Energi Daerah RUED untuk Provinsi DKI Jakarta disusun sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, khususnya pasal 18, yaitu bahwa pemerintah daerah menyusun RUED dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN dan ditetapkan melalui peraturan daerah. Disetujuinya peraturan daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta memberikan eksekutif landasan hukum yang kuat dalam melanjutkan pembangunan sektor energi serta mengimplementasikan kebijakan energi daerah yang selaras dengan kebijakan nasional untuk mendukung terwujudnya pembangunan Kota Jakarta yang berketahanan. Para Wakil Ketua dan para anggota Dewan yang terhormat, selanjutnya, eksekutif mengucapkan terima kasih atas disetujuinya Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Raperda ini memberikan pengaturan pelaksanaan yang melengkapi pokok-pokok kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah yang memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Raperda ini diharapkan dapat memberikan kepastian terkait subjek, objek,
tarif dan dasar pengenaan pajak dan meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan, dan kepastian hukum dalam pemungutan retribusi yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi untuk membiayai pembangunan Kota Jakarta secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat Dewan yang saya hormati, akhirnya sekali lagi Eksekutif menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas perhatian Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan yang telah memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum Perseroan Terbatas Food Station Cipinang Jaya menjadi Perseroan Terbatas Food Station Cipinang Jaya Perseroan Daerah. Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Eksekutif berharap sinergi yang telah terjalin dengan sangat baik antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini dapat terus dijaga dan diperkuat untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Jakarta. Demikian penyampaian pendapat akhir eksekutif. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kemudahan dan petunjuknya atas setiap niat kita bersama mewujudkan, mensukseskan pembangunan Kota Jakarta yang berkelanjutan. Demikian, terima kasih. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Pejabat Gubernur DKI Jakarta yang telah menyampaikan pendapat akhir terhadap 3 raperda dimaksud. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan melaksanakan penandatanganan berita acara dan penyerahan rancangan peraturan daerah ini. Adapun mengenai pelaksanaannya akan dipandu oleh pembawa acara. Yang terhormat Penjabat Gubernur DKI Jakarta beserta yang terhormat para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta disilakan menuju tempat tersedia. Hadirin dimohon berdiri. Penandatanganan berita acara.
Selanjutnya, penyerahan raperda. Terima kasih. Yang terhormat penjabat Gubernur DKI Jakarta beserta yang terhormat para wakil Ketua DPD Provinsi DKI Jakarta disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, baru saja kita saksikan bersama bahwa Dewan pada hari ini telah menyetujui Raperda tentang perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Food Station Cipinang Jaya menjadi Perseroan Terbatas Food Station Cipinang Jaya Perseroan Daerah, Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama, izin, suratnya salah. Ya, rapat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Akhirnya DPRD Provinsi DKI Jakarta dapat menyelesaikan seluruh rangkaian acara rapat paripurna pada hari ini. Semua itu terjadi berkat adanya saling pengertian dan kerjasama yang baik, namun juga tidak terlepas dari bimbingan dan perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang akan dipimpin oleh pejabat Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu. Engkau Tuhan yang Maha Pengasih kepada semua insan, Maha Penyayang kepada semua hamba-hamba-Mu yang beriman. Berkat kasih sayang-Mu kami berkumpul di tempat yang terhormat ini dalam acara rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta. Semoga kiranya acara ini mendapatkan limpahan rahmat dan ridha-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, berbagai upaya dan usaha dalam rangka memacu pembangunan di Provinsi DKI Jakarta ini terus kami upayakan dan kami tingkatkan. Peraturan daerah yang mengatur tentang pembangunan Jakarta telah banyak kami selesaikan. Harapan kami ya Allah ya Rabbana, jadikanlah peraturan daerah yang telah kami tetapkan merupakan salah satu daripada modal untuk kemajuan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan masyarakat Jakarta. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, berkahilah upaya dan usaha kami ini. Maafkan segala hilaf dan kesalahan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami,
para pemimpin bangsa kami, para anggota DPRD Jakarta yang telah mendahului kami. Engkau ya Allah Dat yang Maha Pengampun, Engkau Dat yang Maha Penyantun. Ya Allah, terimalah segala harapan dan doa kami. Rabbana la taj'al fi qulubina ghilal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada pejabat Kanwil Kementerian Agama yang telah memimpin pembacaan doa. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, dengan selesainya pembacaan doa tadi, maka berakhir. Oke, silakan Pida. Ya, baik, terima kasih. Pimpinan Tidak Mahmuda dari fraksi PDI Perjuangan dan Ketua Komisi D. Izin Pak Gubernur, terkait dengan Pergub 36 tahun 2023, distribusi Rusunawa sudah diperlakukan tanggal 1 Desember 2023. Warga penghuni Rusunawa ini terimanya dan sosialisasinya itu setelah tanggal 1. Mohon dikoreksi betul atau dievaluasi, diperlakukannya dimundurkan tahunnya 2023. Nah, kenapa? Memang kalau berbicara apakah COVID di Indonesia atau di Jakarta ini masih ada? Memang sudah tidak ada. Tapi dampak daripada COVID ini masih dirasakan oleh para penghuni Rusunawa. Jadi sekali lagi Pak Gubernur yang baik hati dan tidak sombong, tolong betul bahwa Pergub tersebut diberlakukannya setelah kondisi ekonomi betul-betul pulih. Pulih menurut warga Rusunawa, bukan pulih menurut kita. Jadi syukur-syukur kalau diperlakukannya setelah pilkada, syukur-syukur. Tapi minimalnya diperlakukannya adalah setelah Lebaran lah. Setelah Lebaran lah minimal Pak. Setelah Lebaran Idul Fitri tahun 2024 diperlakukannya. Jadi ada tenggang waktu, disosialisasikan dulu. Karena sekarang ini yang diterima oleh masyarakat, mereka terima suratnya, terima sosialisasinya tanggal 2 Desember, tanggal 3 Desember. Tapi sudah langsung mulai bayar di tanggal 1 Desember. Kan aneh, mereka baru dapat sosialisasi tanggal 2, tapi tanggal 1-nya harus sudah mulai bayar. Nah ini sangat memberatkan dan membuat gelisah seluruh penghuni Rusunawa yang ada di DKI Jakarta. Jadi saya berharap sekali Pak Gubernur, yang tadi saya bilang Pak Gubernur yang baik hati dan tidak sombong, mohon diakomodir betul, ini suara saya adalah suara mereka, para penghuni Rusunawa yang ada di DKI Jakarta. Saya berharap sekali lagi ini dapat betul dikabulkan. Terima kasih pimpinan. Ya, terima kasih Ibu Ida. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, dengan selesainya pembacaan doa tadi, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini. Atas perhatian dan kesabaran hadirin mengikuti rapat paripurna ini, kami ucapkan terima kasih, dan dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ini kami nyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Salam.